Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu udah nyala ya? Sampai ya suaranya? Halo? Sampai. Sampai ya? Oke, makasih. Sampai Bu Dini. Ya. Lanjut. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Lilis, jadi ini saya mohon kerjasamanya untuk semua OPD, membantu kita untuk penyusunan pengelolaan resiko di masing-masing OPD. Di pengelolaan risiko ini saya yakin untuk beberapa OPD saya kira udah pada nyusun kayak BPKAD karena udah pernah ISO. Berarti mereka sebenarnya udah tahu bagaimana cara menyusun risiko. Mungkin BPKAD, BKD, Dispenduk Capil sama DPM PTSP ya. Halo? Halo, ya benar. Ya. Jangan cepat-cepat Bu, jangan cepat-cepat Bu. Oh iya, nggih. Nah, ini yang saya tanyakan, mungkin kan di sini beberapa OPD sudah menyusun resiko. Pernah menyusun resiko, mungkin cuman belum diupdate. Sudah. Ya. Mungkin Bapenda juga sudah pernah atau belum? Betul. Oke. Jadi ini intinya kenapa kita meminta OPD untuk melakukan penyusunan manajemen risiko, itu karena ada kaitannya dengan adanya mau dilakukan penilaian kematangan maturitas resiko untuk tingkat kabupaten. Sesuai sama dasar hukum, yaitu sesuai sama RPJMN tahun 2020-2024. Berikutnya, Mas. Itu yang mana ditetapkan target sama pemerintah, yaitu persentase instansi pemerintah KLDI, maksudnya Kementerian, Lembaga, Departemen, dan Instansi, dengan indeks penerapan manajemen risiko level 3. Nah, kemarin di Kabupaten Jombang sudah mendapatkan maturitas SPIP level 3. Sekarang kita dituntut ke manajemen risiko harus level 3. Nah, penilaiannya karena kabupaten dan diminta seluruh OPD harus sudah membuat pengelolaan risiko. Dan pengelolaan risiko itu pun harusnya sudah dibuat sebelum RKA atau minimal 1 minggu setelah RKA-nya selesai dan terverifikasi. Karena risiko panjenengan nanti dibuat berdasarkan program dan kegiatan. Nanti kan akan ada form yang kita share, nanti monggo itu diisi. Jadi di sini saya mohon untuk pengelolaan risiko jangan hanya pada Kasubag Sunggram. Karena unit pemilik risiko itu adalah eselon 1, eselon 2, kemudian eselon 3 dan eselon 4. Itu unit pemilik risiko. Jadi masing-masing pemegang program, pemegang kegiatan, sama pemegang indikator utamanya OPD, itu harus mengidentifikasi risiko masing-masing. Jangan semua diserahkan kepada Kasubag Sunggram. Nanti enggak akan jadi risiko yang benar-benar real yang ada di OPD. Jadi saya minta kalau bisa, mungkin ada sebagian yang mungkin cuman Kasubag Sunggramnya yang ikut untuk Fitcon ini, tolonglah mungkin bisa dijawel Kasubag atau Kabid untuk ikut nimbrung. Kira-kira ada nggak Pak, Bapak Ibu, Kabid atau Kasubag yang ikut nimbrung di Fitcon kali ini? Halo? Mungkin dari BPKAD, Bapenda, BKD mungkin? Tidak ada, Mbak Riris. Tidak ada. Waduh, yang ini berarti yang nimbrung ini cuman apa Kasubag Sunggram atau Kasubag umum ini? Saya Kasubag Keuangan plus Sunggram. Halo. Ya. Kasubag Keuangan merangkap Kasubag Sunggram ini. Oh, enggak. Kalau dari Jombang emang gitu ya, merangkap semuanya. Satu tok yang nggak dirangkap, sekcam sama camatnya yang nggak dirangkap. Oke, untuk mungkin dari OPD lainnya, monggo. Kalau yang kayak BKD, BKAD, Penduk, oke, PT ya, Bapenda, PTSP, mohon kabitnya mungkin ada yang mewakili. Iya. KB, Kasubag, Staf Sunggram. Iya.
Nggih. Karena nanti kalau jenengan semua nggak bakalan selesai nanti. Ya. Monggo Pak. Ya, halo ya, monggo. Ya. Jadi dari Bapenda ada bidang 1, kasus B 1, sama subsumgram 1. Oke. Namun kita sampaikan perlu ada penjelasan mekanisme atau tata cara penyusunan manajemen risiko itu. Sehingga minimal bisa nyambung antara satu bidang dan bidang yang lain, tahu tingkat risikonya bagaimana. Matur. Ya, oke. Makasih. Kita lanjutkan ya, Pak. Oke, slide berikutnya, Mas. Ya. Jadi di sini pengertian risiko itu adalah suatu kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Jadi nanti akan ada risiko yang Bapak Ibu tetapkan, itu harus merupakan kejadian. Intinya risiko itu adalah kejadian. Kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran. Artinya apa? Jenengan di program kan punya IQ. Jenengan kan punya IQ. Punya indikator utama, indikator kinerja utama. Nah, itu IQ panjenengan apa? Kemudian kan jenengan terjemahkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Masing-masing program punya sasarannya. Kemudian masing-masing kegiatan juga punya sasarannya. Nah, itu jenengan harus menilai resikonya adalah kejadian yang akan mengancam pencapaian tujuannya panjenengan. Kejadian ini bisa sudah terjadi atau yang akan terjadi. Dan resiko ini itu yang teridentifikasi itu telah menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Dan resiko itu mempunyai dampak negatif. Dan satu hal lagi yang pasti, resiko tidak boleh negasi dari tujuan, artinya membalik tujuan. Misalnya ini DPM, bukan, Bapenda ya misalnya. Halo Bapenda? Halo? Bapenda aktif? Oke, Bapenda. Misalnya di Bapenda kan memiliki salah satu indikator kinerja utamanya apa, Pak? Mas Asta. Halo, Mas Asta ada? Atau kalau nggak ada DPM PTSP deh, yang aktif DPM PTSP. Pak Yusuf. Pak Yusuf? Halo? Mohon maaf ya Pak, ya inilah masalah kalau kita nggak ketemu tatap muka. Halo Pak Yusuf? Ya, nah, Pak Yusuf, ini sebagai contoh aja Pak Yusuf. Pak Yusuf kan punya indikator kinerja utama apa Pak Yusuf? Ya, peningkatan IKM sama meningkatnya nilai investasi. Nah, jadi kalau kita bikin resiko tidak boleh kita karena jenengan punya tujuan meningkatnya nilai investasi. Ini yang perlu diingat. Tujuan kita nggak boleh menurunnya nilai investasi. Itu artinya membalik dari tujuan. Itu nggak boleh jadi resiko. Jadi jenengan resiko itu kejadian. Kejadian apa yang akan mempengaruhi pencapaian meningkatnya nilai investasi. Kejadiannya apa? Jadi bukan jenengan kemudian membalik resiko adalah turunnya nilai investasi. Itu bukan resiko. Itu namanya negasi tujuan. Jadi ini yang perlu diingat teman-teman. Karena apa? Nanti ketika jenengan kita suruh bikin register resiko, kemudian akan ada pendampingan dari inspektorat, akan kita koreksi itu nanti. Jadi kita nanti akan diskusi bareng-bareng, ini benar nggak resiko, apa ini cuma membalik tujuan, ini benar nggak kejadian, jangan-jangan ini sebab. Nah, itu nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Jadi saya minta nanti semua OPD akan membuat resikonya per program, per kegiatan, per tahap dari kegiatan. Oke, ya? Untuk resiko kita udah paham ya berarti? Intinya resiko adalah kejadian yang berdampak negatif, itu intinya, dan tidak boleh membalik tujuan. Oke ya. Kemudian lanjut. Pengelolaan risiko. Tahukah kamu apa itu risiko? Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan. Maka, pengelolaan risiko adalah suatu kombinasi antara
antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko, sehingga pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tahapan pengelolaan risiko: identifikasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Tahap pertama, kamu akan menemukan gambaran atas permasalahan di lingkungan pengendalian, sehingga menjadi dasar bagi rencana perbaikan yang berfokus kepada tujuan. Lakukan persiapan, penilaian awal, survei terhadap lingkungan, penetapan konteks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan tempat pengelolaan risiko yang akan diterapkan. 2. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mampu menghalangi tercapainya tujuan. 3. Analisis risiko untuk menentukan nilai dari suatu risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Tahapan selanjutnya, kegiatan pengendalian internal berupa kebijakan dan prosedur untuk memastikan dilaksanakannya arahan pengendalian atas risiko. Memastikan bahwa rancangan disetujui, dipahami, dan disampaikan kepada pihak terkait melalui surat edaran, kebijakan, dan sosialisasi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ilustrasi pengelolaan risiko. Seseorang yang ingin datang ke kantor tepat waktu. Kondisi internal, jenis kelamin, laki-laki, usia 28 tahun, status single, berbadan sehat, dan seorang pegawai. Kondisi eksternal, tinggal di daerah padat penduduk, bekerja di pusat kota, dan seorang pengendara mobil. Seseorang yang ingin datang ke kantor tepat waktu. 1. Risiko terkena macet karena lingkungan padat penduduk, cuaca buruk, perbaikan jalan, dan kantor di pusat kota. 2. Risiko sakit karena kurang istirahat dan terkena flu. Ketiga, risiko mobil rusak karena ban bocor, tidak diservis, dan bahan bakar habis. 4. Risiko terlambat bangun karena begadang, kelelahan, dan lupa memasang alarm. Berikutnya, analisis melalui skala dampak risiko. Risiko macet sangat signifikan, sakit kurang signifikan, mobil rusak tidak signifikan, dan telat bangun signifikan. Sedangkan skala kemungkinan terjadinya risiko untuk risiko macet sangat sering, sakit jarang, mobil rusak sangat jarang, dan telat bangun sering. Disimpulkan, risiko macet memiliki risiko yang tinggi, sedangkan risiko sakit, mobil rusak, dan terlambat bangun masih dapat diterima. Kegiatan pengendalian atas risiko macet. 1. Pasang alarm. 2. Melihat perkiraan cuaca. 3. Melihat navigasi jalan menuju kantor. Dan 4. Pakai motor. Untuk komunikasi dan pemantauan. 1. Pahami 2 catat memo. 3. Pantau kegiatan pengendaliannya. Demikianlah video pengenalan pengelolaan risiko. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, halo.
Itu tadi adalah ilustrasi bagaimana caranya menyusun risiko. Jadi mulai dari kita identifikasi di lingkungan pengendalian kita sampai terakhir adanya kegiatan pemantauan atas pengendalian. Di sini ada beberapa yang perlu kita sampaikan mengenai manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu adalah segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko. Ini karena saya ngambilnya definisi di perusahaan, artinya di perusahaan. Kalau kita berarti di tingkat pemerintahan kita. Proses untuk manajemen risiko itu mulai dari seperti tadi identifikasi risiko, kemudian kita asesmen risiko. Asesmen itu artinya kita menghitung skala dampaknya sama skala probabilitasnya. Maksudnya dampaknya seperti apa, kemudian probabilitasnya, tingkat keseringannya risiko itu terjadi. Kemudian kita kontrol atas risiko, pengendalian atas risiko. Kita buatkan pengendalian atas risiko. Seperti tadi adalah contohnya adanya kebijakan dan prosedur. Mungkin bisa SOP atau mungkin bisa aturan-aturan dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan review atas pengendalian. Review atas pengendalian yang terakhir itu artinya adalah pemantauan apakah pengendalian sudah kita tetapkan itu efektif enggak untuk memitigasi risiko. Oke, lanjut. Oke. Ayo, Mas. Yang sebelumnya, Mas. Oke. Ini adalah dibalik alasan kenapa saya meminta bantuan seluruh OPD di Kabupaten Jombang, kecuali kecamatan, itu memang hanya beberapa kecamatan, karena selesai hasil diskusi dengan BPKP, kecamatan kemungkinan tingkat risikonya sama, cuma yang beda adalah kecamatan Utara Berantas sama kecamatan Selatan Berantas. Jadi makanya kita pakai Utara Berantas, kita pakai untuk pelosok, karena pelosok sudah mewakili Kabupaten Jombang di beberapa event. Jadi ini nanti setelah jenengan menyusun register risiko, nanti akan kita kasih waktu 1 minggu seperti yang disampaikan Bu Lilis untuk setiap program dan kegiatan. Nanti kita akan melakukan kuesioner pertanyaan dengan pimpinan atau dari kabitnya. Monggo yang mewakili siapa, sama kita diskusi nanti untuk penentuan resikonya. Ini akan ada beberapa kuesioner untuk penilaian manajemen resikonya. Ini yang akan menentukan OPD itu manajemen resikonya sudah berada di level 2, level 3, atau bahkan mungkin level 4. Tapi sesuai ketentuan, karena maturitas SPIP kita sudah level 3, Bapak Ibu OPD harus berada di level 3 minimal itu. Kalau sampai ada yang di level 2, otomatis harus diremedi resikonya. Nanti akan kita bantu memperbaikinya. Jadi nanti akan ada banyak yang perlu dilengkapi untuk yang di kuesioner penilaian manajemen resiko. Ini kenapa ini kita share di slide. Mungkin sambil panjenengan menyusun resikonya, panjenengan nanti bisa, paling tidak bisa memenuhi beberapa dokumen-dokumen terkait sama pengelolaan resiko. Jadi ini nanti monggo dibaca, dipelajari. Silakan nanti waktu menyerahkan hasil penyusunan risk registernya, sekalian nanti kita bikin kuesioner untuk penilaian manajemen resiko masing-masing OPD. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini jenis manajemen resiko. Ada manajemen resiko strategis seperti yang dijelaskan sama Bu Lilis. Sebenarnya di Inspektorat sudah mencoba membuat resiko strategis berdasarkan RPJMN yang kita turunkan ke RKPD untuk tahun 2021. Karena apa, Bapak Ibu juga saya minta bantuan untuk membuat register resiko berdasarkan program kegiatan tahun 2021 yang sudah dilakukan pemetaan sesuai dengan Permendagri 90 dengan perubahannya. Jadi judulnya programnya otomatis sudah berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ada yang sudah pernah bikin, BKDPP, BPKAD, Dispenduk, sama DPMPTSP, itu sama Inspektorat, itu nanti akan berubah judul program sama kegiatannya. Otomatis resikonya mungkin juga akan ada sedikit perubahan. Nah, untuk yang di OPD itu namanya manajemen resiko operasional. Artinya pada tingkat kegiatan. Jadi pemilik resikonya itu bisa eselon 3, bisa eselon 4. Penanggung jawab resikonya adalah eselon 2. Sementara kalau untuk resiko strategis, kita udah coba membuat sesuai dengan sasaran, itu nanti penanggung jawabnya adalah Pak Sekda.
Makanya kenapa Bu Lis tadi ngomong, kita sudah berusaha membuat berdasarkan sasaran tujuan yang ada di RPJMD dan kita breakdown ke RKPD. Cuman apa yang jadi pikiran kita belum tentu nanti selaras dengan resiko operasional OPD. Makanya kenapa kita perlu diskusi, kenapa ini OPD-nya dibagi-bagi per bidang. Nanti biar nyambung, jadi apa yang udah kita buat ternyata nggak nyambung kan otomatis bisa jadi yang salah di kita di inspektorat. Karena yang tahu proses bisnis, yang tahu apa resikonya itu adalah OPD. Kemudian yang terakhir adalah resiko finansial. Resiko finansial itu fokusnya pada keuangan. Tapi kalau di kita sesuai dengan aturan mintanya hanya pada resiko operasional. Oke, lanjut Mas. Kemudian ini mengenai pengelolaan resiko strategis dan operasional OPD. Ini maksudnya tadi saya sebutkan bahwa pemilik resikonya kalau di OPD, penanggung jawabnya adalah kepala OPD, pemilik resikonya itu adalah sebenarnya adalah eselon 3 dan eselon 4, karena yang pegang program sama kegiatan. Nah, kalau resiko strategisnya OPD, itu sekretaris, kalau di sini sekretaris OPD, itu koordinator teknis pengelolaan resiko OPD. Kalau resiko strategis OPD, kalau strategisnya Pemda itu Pak Sekda. Jadi di sini sekretaris tugasnya adalah mengkoordinasi. Jadi nanti setiap eselon 3, eselon 4 dibantu sama Kasubag Sunggram mungkin nanti untuk menyusun. Yang koordinator nanti berarti sekretarisnya. Jadi nanti waktu mengumpulkan paling enggak sekretarisnya ikut di polisi ya. Karena nanti akan kita bikin, kita mintai kuesioner untuk manajemen resiko. Jadi itu sifatnya kuesionernya bukan langsung isi, tapi kita ada beberapa tahap wawancara. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan jadwalkan masing-masing OPD nanti kapan harus menyerahkan register resikonya. Bentar. Halo, oke, lanjut. Mohon maaf ya, mungkin ini kecepatan ya saya ngomong, padahal saya merasa ini sudah paling lambat ini saya ngomongnya. Nanti Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan nanti silakan aja, langsung tanya, langsung raise hand atau gimana langsung tanya. Jadi nanti bisa atau mungkin japri atau silakan. Apapun caranya, yang penting saling bantu-membantu lah ini. Oke, Mas, yang sebelumnya Mas. Kemudian penetapan struktur analisa resiko. Jadi resiko, nanti Bapak Ibu bisa mencari sumber resiko. Sumber resikonya itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Jadi kayak tadi, di video tadi, Bapak Ibu kan ada lingkungan pengendalian tuh. Ada yang internal, lingkungan pengendalian internal. Kita mengidentifikasi tadi kan laki-laki umur 28 tahun. Pekerjaan kantor. Nah, eksternalnya adalah rumah di tengah kota. Jadi kan seperti itu. Nah, itu maksudnya sumber resikonya bisa itu, bisa internal, bisa eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah adanya dampak resiko, yaitu mengidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa atau kejadian menghambat pencapaian tujuan. Artinya, ketika sudah diidentifikasi resiko, panjenengan harus bisa berpikir juga dampaknya ini apa. Dari adanya resiko itu dampaknya kemana. Kemudian ada pihak yang terkena dampak, maksudnya dampaknya atas dampak itu siapa yang terkena. Misalnya kalau nilai investasi yang tadi, misalnya resikonya apa ya? Apa ya Pak Yusuf ya? Contohnya resiko. Halo? Halo. Ya Pak Yusuf, ini contohnya misalnya kayak tadi kan jenengan punya tujuan meningkatnya nilai investasi ya? Ya. Ah, kira-kira resikonya apa nih Pak? Buat contoh ini kan karena PTSP kan udah pernah ISO, sudah pernah bikin resiko, jadi makanya saya mau sharing sama Pak Yusuf aja deh ini kayaknya. Iya, resikonya banyak. Misalnya di program apa resiko satu aja deh Pak buat contoh. Barangkali ya Mbak ya, karena tidak adanya investasi nanti tenaga kerja juga tidak bisa tidak bisa terserap dan terjadi angka pengangguran yang meningkat. Mungkin itu. Mungkin ya.
Halo? Itu bisa jadi dampak atau bisa jadi resiko, Pak? Dampak kayaknya. Dampak ya? Kalau yang resiko itu kejadian, Pak. Pokoknya resiko itu kejadian. Kalau kejadian ya seperti pandemi ini. Pandemi COVID ini. Oke, misalnya resikonya terjadinya pandemi COVID akhirnya akan mempengaruhi nilai investasi ya, Pak? Betul. Halo ya. Berarti nanti ini kita pikir dampaknya apa? Bisa jadi tadi dampaknya mungkin tenaga kerja, pengangguran lebih banyak. Kemudian dampaknya adalah ke pencapaian tujuan panjenengan, Pak. Pengaruh ke pencapaian tujuannya apa? Itu dampaknya. Jenengan kan nggak ada hubungannya sama tenaga kerja kan? Ya menurunnya nilai investasi sehingga menyebabkan saing kita agak kurang ya, Pak. Nah, mungkin itu nanti bisa dijadikan dampak. Nah, kemudian dari dampak itu pihak yang terkena siapa? Bisa jadi para investor, bisa jadi masyarakat. Nah, itu adalah pihak yang terkena dampak. Oke, ada pertanyaan mungkin dari OPD atau kita sharing-sharing diskusi aja. Soalnya kita sama-sama loh Pak, ini sama-sama belajarnya. Atau lanjut? Oke, lanjut. Kemudian penetapan kriteria penilaian resiko. Ini yang tadi namanya asesmen resiko itu di sini. Jadi pekerjaan kita di sini adalah menetapkan skala dampak resiko sama skala kemungkinan terjadinya atau probabilitas resiko dan skala tingkat risiko atau nilai resikonya. Oke, slide selanjutnya, Mas. Ini adalah tahap-tahapan kita untuk penyusunan resiko. Yang pertama adalah identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian. Jadi seperti tadi, lingkungan pengendalian eksternalnya tadi apa? Ternyata kan rumah di tengah kota, kemungkinan sering terjadinya macet. Itu tadi kan di video tadi loh Pak. Itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi lingkungan pengendalian kita. Nah kalau di panjenengan bisa jadi lingkungan pengendalian misalnya pimpinan yang kurang kondusif, misalkan ini, itu bisa jadi lingkungan pengendalian jenengan. Dari situ akan muncul beberapa resiko. Jadi diidentifikasi dulu kelemahan lingkungan pengendaliannya sebelum jenengan melakukan identifikasi resiko. Jadi di sini ada tahap-tahapannya, identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib atau pilihan. Jadi tergantung sama program jenengan, ikut urusan wajib atau pilihan. Yang pertama persiapan penilaian, ada persiapan data dan kuesioner. Kalau mau pakai kuesioner, kalau enggak ya udahlah pakai data-data yang udah misalnya kita punya, terserah data apapun itu yang penting mendukung untuk identifikasi resiko. Yang kedua ada penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui review dokumen. Nah mungkin kalau untuk yang pernah diaudit sama inspektorat, karena kita kan selama beberapa tahun kan auditnya hanya beberapa OPD, hasil audit kita bisa menjadi salah satu identifikasi resiko panjenengan. Apalagi kalau yang sudah pernah dapat audit kinerjanya inspektorat, seperti DPM-PTSP sama Bapenda, hasil dari kita audit itu, Bapenda, Dispenduk Capil sama DPM-PTSP, nah hasil audit kinerja kita itu bisa Bapak Ibu jadikan salah satu identifikasi resiko, bisa dijadikan penilaian awalnya, atas kelemahan apa aja sih yang ada di panjenengan. Jadi jenengan sudah punya stat awal ini yang udah pernah kita audit kinerja. Selanjutnya, survei terhadap lingkungan pengendalian, survei persepsi pegawai, silakan aja tanyain ke pegawai-pegawainya, kondisi lingkungan pengendaliannya, control environment evaluasi, artinya jenengan bagaimana nih pengendalian atas atau evaluasi atas lingkungannya seperti apa, mulai dari peran pimpinan sampai dengan adanya pemisahan tugas antara tupoksi di dalam tupoksi, pemisahan tugas dan tupoksinya. Kemudian yang terakhir baru disimpulkan kelemahannya apa. Hasil dari penilaian awal dan hasil dari survei persepsi. Jadi panjenengan kalau bikin resiko, sebisa mungkin libatkan stafnya di masing-masing bidang. Biar nanti akan lebih objektif. Oke lanjut. Nah, kemudian adalah penilaian resikonya. Penilaian resikonya yang pertama tahapnya adalah penetapan konteks atau tujuan. Jadi di sini menetapkan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian resiko. Karena kita maunya sesuai sama program kegiatan, berarti penetapan konteks kita ya sesuai sama program, tujuan di masing-masing program. Tujuannya apa? Ya indikator kinerja program panjenengan, itulah yang akan jadi konteks kita, tujuan kita.
Kemudian identifikasi resiko udah diawali dari tadi, yang untuk yang identifikasi lingkungan pengendalian itu nanti bisa dijadikan bahan untuk identifikasi resiko. Kemudian yang terakhir adalah analisa resiko. Nah, analisa resiko yang tadi yang kita ngitung skala dampak, kita ngitung skala probabilitas, kemudian kita ngitung nilai resikonya, hasil pengalian dampak sama probabilitas. Kemudian memvalidasi resiko, maksudnya ini adalah kita diskusikan resikonya ini benar nggak ini dengan skor seperti ini, skor dampak sekian, skor probabilitas sekian, kira-kira ini udah valid benar, apa belum, itu silakan didiskusikan di internal. Kemudian mengevaluasi pengendalian yang dibutuhkan, kita sudah punya resikonya, kita sudah tahu sebabnya apa, kita sudah tahu dampaknya apa, kita sudah tahu juga probabilitas keseringannya resiko ini terjadinya, kita hitung semua di analisis resiko atau assessment risk. Kemudian berarti yang perlu kita pikirkan pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan. Maksudnya yang sudah ada itu apa? Kemudian kalau itu belum efektif, masih dibutuhkan nggak pengendalian yang lainnya? Nah, itu namanya mengevaluasi atas resiko pengendaliannya. Terakhir adalah dari pengendalian yang sudah kita buat, nanti kita akan menyusun rencana tindak pengendalian di RTP. Jadi nanti akan ada satu form, isinya itu sudah mulai dari penetapan konteks sampai dengan terakhir di pengendalian. Nah, itu nanti akan menjadi dokumen risk register sekaligus RTP-nya masing-masing OPD. Oke, lanjut Mas. Ini adalah penetapan konteksnya untuk penilaian risiko. Jadi kalau yang di Pemda, tadi udah kita jelaskan adalah sesuai sama RPJMD, tujuan sasaran strategis Pemda yang udah coba kita buat, kemudian indikator kinerja sasaran Pemda sudah coba kita buat juga, baru di situ tingkat penilaian risiko yang sudah kita coba di inspektorat buat. Nah di OPD itu dimulai dari Renstra, tapi karena Renstra sama kegiatan tahun 2021 kan ada perubahan nomenklatur. Makanya kita mengarahnya adalah kepada pakai RKANI panjenengan aja. Cuman secara tujuan kan tidak berbeda, tujuan ikunya panjenengan kan nggak berubah. Belum ada perubahan kan karena ikunya masih belum boleh dirubah. Jadi tetap tujuan panjenengan itu tetap di pedomani yang ada di Renstra untuk tujuannya. Yang berbeda adalah hanya pada nomenklatur program sama kegiatan. Tapi saya yakin bahwa indikator kinerja panjenengan itu masih tetap sama untuk yang diprogram sama kegiatan, hanya beda nomenklaturnya aja. Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah form-form yang nanti akan kita bagikan. Kalau yang ini adalah form untuk penetapan konteks risiko strategis OPD berdasarkan Renstra. Jadi di sini sudah muncul nama Pemdanya, Pemda Kabupaten apa nanti diisikan, kemudian OPD yang dinilai, misalnya di sini Dinas Kesehatan. Sumber datanya dari mana? Dari Renstra, bisa dari RKANI panjenengan, monggo. Kemudian tujuan strategis, berarti kan ikunya panjenengan tujuannya apa ini ikunya? Kalau di ini contohnya kesehatan ya, nggak ada yang di sini Dinas Kesehatan. Kalau di Dinas Kesehatan kan memang di ikunya Pemda itu tujuannya strategis adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Kemudian sasarannya apa? Sasaran strategis. Tujuan itu tujuannya Pemda ya Mas Chan ya? Tujuannya Pemda, strategisnya pun di ikunya Renstra nanti baru. Kemudian sasaran strategisnya dari OPD. Oh ya benar, tujuannya adalah ikunya OPD, kemudian sasarannya OPD apa, kemudian iku di masing-masing program kegiatan ini yang iku Renstra OPD. Jadi nanti ini jenengan formnya sudah kita siapkan, panjenengan tinggal mengisi ini. Oke lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini adalah form berikutnya. Jadi sudah mulai muncul itu nama programnya apa, kemudian indikatornya apa. Itu dari masing-masing program. Oke, lanjut. Nah, ini adalah untuk penilaian risiko. Identifikasi risikonya itu adalah berbagai risiko yang mengancam pencapaian, tadi sudah kita jelaskan di awal ya, berbagai risiko adalah berbagai kejadian yang mengancam pencapaian tujuan, intinya itu. Kemudian bisa sudah terjadi atau yang
masih akan terjadi. Identifikasi resikonya ini. Berarti kita harus tahu bahwa itu benar-benar kejadian. Mau itu sudah terjadi atau kira-kira nanti pasti akan terjadi. Nah, kemudian selain pernyataan resiko juga disampaikan atribut resiko. Jadi nanti di form itu akan ada kode resikonya, akan ada pemilik resiko yang tadi, pemilik resikonya siapa, kemudian penyebab resiko, sumber resiko. Penyebab resiko ini artinya adalah sebab. Jadi kita udah dapat resikonya, kita sudah mengidentifikasi resiko. Kita dapat satu resiko, kita langsung cari sebabnya apa. Nah, sebab itu jangan sampai ambigu atau kita bingung ini sebenarnya resiko atau sebab. Nah, sebab itu harus memenuhi paling tidak adalah 5M. Money, material, man, method, mesin. Jadi itu bisa sebab itu karena uangnya nggak ada, anggarannya. Jadi anggaran nggak ada itu bukan resiko, tapi dia bisa jadi penyebab. Orangnya atau SDM-nya, kemudian bisa jadi metodenya yang dipakai, atau mungkin peralatannya yang nggak mendukung. Itu. Atau mungkin input kita, inputnya, maksudnya input, input itu? Input bisa jadi kalau di kita uang sih, sama kayak money, hampir sama. Jadi material mungkin hampir sama kayak money. Ya. Kalau di kita karena kita kan OPD, anggaran kan dasarnya, jadi bisa jadi anggaran itu. Materialnya ya anggarannya itu. Jadi di sini jangan sampai Bapak Ibu mengidentifikasi resiko, nanti bunyi resikonya anggaran tidak memadai, itu bukan resiko, itu adalah penyebab. Atau mungkin SDM rendah, misalnya di kecamatan, SDM kurang memadai, itu bukan resiko, itu adalah penyebab. Jadi benar-benar kita harus mempedomani kalau resiko itu kejadian, kalau penyebab ya itu tadi. Bisa orangnya, bisa anggarannya, bisa metode kita yang salah, atau pokoknya 5M itu. Kemudian sifat penyebab resiko itu harus dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Artinya kalau anggaran mungkin itu dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan ya. Kalau anggaran, karena kita kan anggaran itu sesuai dengan, saya nggak tahu ya bahasanya, selama ini anggaran kan kayaknya kalau kecamatan udah sekian, nah, berarti itu adalah resiko yang tidak dapat dikendalikan, karena given ya, benar Pak Giri, karena anggaran itu adalah given, jadi kalau jenengan punya penyebab anggaran tidak memadai, itu jenengan tidak dapat mengendalikan, karena itu given, jadi nanti akan ada tulisan UC itu artinya uncontrollable, kita tidak dapat mengendalikan. Kemudian pemilik resikonya tadi siapa kan sudah disebutkan, bisa pemilik resikonya itu bisa kepala dinasnya atau kabitnya, monggo. Kemudian dampaknya itu nanti siapa, dampaknya apa, kemudian penerima dampaknya siapa, biasanya sih pada umumnya dituliskan penerima dampak masyarakat, selalu dituliskan seperti itu. Ini nanti akan ada form yang bisa Bapak Ibu isi. Oke lanjut, nah ini adalah form yang nanti akan kita share ke Bapak Ibu. Jadi dari tabel-tabel yang tadi yang vertikal, itu nanti menuju ke tabel yang horizontal ini. Jadi di situ udah bunyi. Tujuan strategis kita apa, kemudian kita masukkan indikatornya apa, resikonya apa, pemilik, nah kode resikonya muncul kan, kemudian ada pemilik resikonya siapa. Sebabnya muncul, sebabnya apa? Kalau itu kan sebabnya kurang sosialisasi, berarti metodenya ini enggak ada sosialisasi. Terus kompetensi tenaga kesehatan, berarti SDM-nya, manusianya. Aset, nah, ini kan berarti kalau aset kan bisa jadi material tadi asetnya. Nah, ini adalah sebab-sebab, sebab 5M, tadi oke sudah. Sumbernya sebabnya dari mana? Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Misalnya sumbernya, kalau ini rata-rata internal ini contohnya. Kalau eksternal misalnya penyebabnya ya karena misalnya pengaruh cuaca. Kayak tadi contohnya di video, dia terlambat karena cuaca. Nah itu berarti eksternal penyebabnya. Tapi kalau tadi dia penyebabnya, tadi kan telat bangun, penyebabnya begadang. Itu berarti internal karena dia sendiri kan penyebabnya. Nah, kemudian ini ada kolom C garing
UC. Nah, ini maksudnya tadi, sebab ini bisa kita kontrol atau enggak, controllable atau uncontrollable. Jadi, apa yang kita jelaskan tadi nanti udah kita terjemahkan di masing-masing kolom. Kemudian ada dampak. Dampak tadi udah kita jelaskan, dampak adalah pengaruh ke pencapaian tujuan. Itu apa? Kalau tadi misalnya tujuannya adalah menetapkan konteks, tujuannya adalah datang ke kantor tepat waktu. Ini kan tujuan tuh. Kemudian resikonya apa? Ada resiko macet, ada resiko telat bangun, ada resiko sakit. Udah disebutkan resikonya. Sebabnya apa? Tadi misalnya telat bangun karena begadang, macet karena ada perbaikan jalan. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya jelas. Kalau dia macet, otomatis dampaknya di sini dia tidak dapat sampai di kantor tepat waktu. Itu dari dampaknya. Nah, pihak yang terkena dampaknya siapa? Tadi biasanya disebutkan masyarakat. Nah, kalau ini monggo jenengan nanti yang bisa menyebutkan bahwa yang terkena dampaknya itu siapa? Bisa OPD lain yang terkena dampaknya, bisa masyarakat, atau OPD itu sendiri. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah resiko operasional. Jadi, Bapak Ibu, untuk yang di atas tadi, itu sudah kita bikinkan. Nah, pekerjaan panjenengan adalah pada tabel yang ini, pada tabel resiko operasional OPD. Jadi, jenengan sudah bisa menyebutkan nama programnya apa, tujuannya apa, kemudian kegiatannya apa, kemudian indikatornya apa, kemudian karena ini resiko operasional OPD harus dibuat per tahap. Jadi setiap kegiatan itu nanti akan ada tahap, misalnya dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, terakhir tahap pelaporan. Jadi di setiap tahap itu harus diidentifikasi resiko. Makanya kenapa saya mohon yang ikut ini jangan cuma Kasubag Sunggram, paling enggak ada Kabid sama Kasih yang ikut nimbrung. Jadi nanti mereka bisa ngira-ngira, oh ini kalau tahap perencanaan ini, kalau tahap pelaksanaan ini, tahap pelaporan ini. Karena kalau semua di Kasubag Sunggram, bisa jadi nanti resikonya tidak real. Jadi ini udah kita bikinkan formnya, sudah ada formnya. Nanti akan kita bikinkan, kita bagikan ke Bapak Ibu untuk diisi. Ini hampir sama kayak yang tadi saya sebutkan, cuma di sini adalah lebih kepada kegiatan, karena yang akan kita bikin adalah resiko operasional OPD. Isinya sama, cuman bedanya di sini ada tahapnya di resiko. Kalau yang di resiko Pemda kan tidak ada tahapnya. Dari tujuan langsung indikator, langsung resiko. Kalau di operasional OPD di sini ada per tahap. Tahap dari setiap pelaksanaan kegiatan panjenengan. Oke, lanjut. Oke, nah ini dari hasil penilaian resiko kita yang tadi, sampai dengan di dampak kita nyusun, ini akan ada proses-proses. Hasilnya adalah kita akan dapat peta resiko, kemudian kita dapat daftar resiko prioritas, setelah validasi kita skor-skor ada resiko prioritas, kemudian kita akan bikin daftar pengendalian, terakhir adalah akan ada RTP. Oke, lanjut Mas. Nah, ini skala dampak resiko. Cara ngitung skalanya Bapak Ibu, itu kita sudah siapkan skala yang kita sudah siapkan, skalanya sesuai sama peraturan Deputi BPKP. Jadi skalanya adalah dimulai dari skor 1 sampai dengan 4. Jadi di sini sudah bunyi bahwa kalau untuk skala dampak, kalau 4 itu berarti dia sangat signifikan dan sangat besar, maksudnya sangat besar dampaknya. Kemudian ada 3 besar, kalau 2 kurang signifikan, kalau 1 sangat kecil. Nah, cara kita menentukan mau dikasih skor 4, 3, 2, 1 itu bukan seenaknya. Misalnya kita, sini besar aja deh 4, ini 3 aja, ini 2, bukan seperti itu. Jadi, dari skala dampak resiko itu akan ada uraian kriterianya. Kategorinya apa? Itu ada di kolom yang bawahnya, di tabel bawahnya, sorry. Itu ada keuangan, ada kriteria kinerja, reputasi, sama hukum. Jadi misalkan tadi skala dampaknya turunnya nilai investasi misalnya. Nah itu dampak di keuangan bagaimana? Oh kerugian sangat besar kalau turun, oke berarti dia dapat skor 4. Kemudian pengaruh nggak ke kinerja?
pencapaian tujuan. Pengaruh karena tujuannya panjenengan di PTSP otomatis nggak tercapai kan? Tujuannya berarti dia dapat nilai 4. Reputasinya bagaimana? Reputasinya otomatis pikiran para investor bahwa di Jombang itu tidak aman untuk melakukan investasi. Oh, pengaruh ke reputasi. Nanti di media massa banyak muncul ini masalah pengaduan tentang DPM PTSP. Oke, masuk. Berarti kemudian secara hukum ada enggak? Oh, enggak, misalnya enggak ada pelanggaran hukum yang serius. Oh, berarti kalau pelanggaran hukumnya masuk ke kategori 3 atau 2. Tapi kan tadi yang 4 kriteria itu kan dapat skor sangat tinggi. Berarti kita ambil yang nilai 4. Kenapa? Cuma satu aja yang nilainya di bawah 4. Jadi tetaplah kita pakai secara logis ya. Kalau dulu misalkan saya sendiri dulu di inspektorat, kalau mau bikin dampak, skornya berapa sih ini enaknya? Udah wes, kira-kira kalau LHP terlambat ya skornya 3 aja, nggak usah tinggi-tinggi. Selalu kita bikin kira-kira. Tapi kalau sekarang, kita harus melihat ini. Makanya kalau misalnya di inspektorat, dampaknya itu tindak lanjut tidak dapat segera selesai, karena itu sebagai dampak kita. Kalau LHP terlambat adalah resiko ya boleh. Kejadian kan LHP tidak selesai. Nah, kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya di kita karena kurangnya tenaga auditor. Karena surat tugas yang menumpuk itu adalah penyebab kita. Dampaknya tindak lanjut tidak dapat segera diselesaikan. Nah, itu kalau kita ngitung, ada nggak kerugian keuangan sangat besar? Kalau ternyata ada banyak klaim, berarti kerugiannya sangat besar. Kita masukkan di kerugian keuangan 4. Pengaruh nggak ke kinerja kita? Karena kinerja inspektorat itu adalah persentase tindak lanjut, otomatis akan sangat berpengaruh. Maka dia akan ada di skor sangat tinggi. Reputasinya bagaimana? Oh, nggak ngaruh-ngaruh banget reputasi. Oh, ternyata dia skornya di skor angka, misalnya kita bikin 3. Ada nggak pelanggaran hukum serius? Oh, ternyata ada, karena ada yang tindak lanjutnya tidak ditindaklanjuti. Bahkan akhirnya masuk ke APH. Oh, berarti kalau tadi yang satu kriteria dapat skor 4, yang satu 2 atau 3, yang satunya itu tetap 4, berarti kita tetap 4. Kalau misalnya tadi yang 2 4 skornya, yang 2 lagi skornya 3 sama 2, ya monggo aja di rata-rata. Nilainya nanti dia ikut di mana gitu. Jadi ada perhitungan logisnya. Bapak Ibu tidak hanya bilang, oh, wis enaknya ini 4 aja lah. Oh, yang ini 3 aja deh. Jangan seperti itu. Karena itu nanti tidak akan sangat objektif. Nanti akan susah panjenengan di belakangnya. Kan ini ada rentetannya ke belakang. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir, probabilitas resiko. Jadi ini adalah tingkat keseringannya, kemungkinan terjadinya resiko. Nah, ini sama kayak tadi resikonya. Di skor mulai angka 1 sampai angka 4. Mulai itu memang hampir pasti terjadi kalau 4. Kemungkinan besar atau sering terjadi. Kemudian jarang atau sangat jarang. Itu juga sama. Di sini ada kriterianya. Jadi kita ngasih 4 itu dengan alasan kejadian tunggal ini probabilitasnya 75% pasti terjadi. Atau ini kejadian berulang yang akan selalu terjadi. Oh, berarti ini skornya 4. Jadi di sini monggo nanti dibaca, dipelajari cara menentukan skornya untuk probabilitas ini sudah ada. Nanti silakan dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing OPD. Oke, lanjut Mas. Nah, hasil dari dampak sama probabilitas muncullah yang namanya peta resiko. Ini. Jadi misalnya yang tadi resikonya yang pertama nanti dapat, itu kan ada yang sangat signifikan itu kan ada bunyi RSP, RSO, ROO. RSP itu resiko strategis Pemda, RSO resiko strategis OPD berdasarkan rencananya, ROO resiko operasional OPD. Ini berarti yang pada kegiatan. Nah, nanti jenengan akan bikin peta resiko ini. Mana yang masuk kategori merah? Yang masuk kategori merah itu yang harus ada pengendalian. Mutlak harus ada pengendalian. Kalau untuk yang hijau sama biru, enggak usah. Kalau yang tinggi, kita sepakati ada ya. Kalau yang tinggi tetap harus ada pengendalian. Cuman yang harus mutlak ada, itu yang nanti di peta resikonya merah. Oke, lanjut. Nah, peta resiko, hasil terakhirnya adalah nanti ada muncul ini. Setelah kita mengalihkan antara dampak sama probabilitas, muncul ini.
adalah skala nilai resiko. Jadi ini yang nanti adalah pengaliannya nanti hampir sama dengan ini. Jadi di peta resiko itu adalah gambarannya ini, risiko prioritas kita. Nah ini ketentuannya, nanti kalau misalnya pengaliannya kayak tadi, dampaknya ketemunya 4, misalnya skornya. Kemudian probabilitasnya ketemunya 3, berarti kan 4 kali 3, 12, berarti nilai resikonya 12. Nah itu berarti masuk di sangat tinggi, artinya tak dapat diterima ini resikonya, diperlukan pengendalian. Nah, makanya nanti kalau yang ada di nilai merah, tadi yang di peta resiko merah, harus ada pengendalian. Kalau nanti misalkan yang tadi dampaknya nilainya 3, kemudian probabilitasnya nilainya 2, cuman dapat 6, dia berada di skala 6 sampai 9. Artinya kategorinya tinggi. Itu diperlukan pengendalian yang baik, harus masih menjadi perhatian gitu. Artinya dia nggak begitu berbahaya banget sih resiko ini gitu. Jadi tapi tetap diperlukan pengendalian karena perlu ada perhatian. Tapi kalau jenengan nanti mengalihkan antara dampak sama probabilitasnya ketemu angka antara cuma 1 sampai 2 sangat rendah ataupun rendah, jenengan tidak perlu membuat pengendaliannya, rendah tindak pengendaliannya karena dia tidak jadi resiko prioritas. Resiko prioritas itu yang ada di skala 6 sampai 9 dan 12 sampai 16. Tapi mohon nanti jenengan kemudian dia biar nggak bikin banyak-banyak pengendalian, yang lainnya saya kasih di skor sangat rendah atau rendah. Yang nggak bisa seperti itu. Nanti ketika ada pendampingan, nanti akan kita nilai bersama-sama. Oke lanjut Mas. Nah, ini adalah bentuk formnya. Jadi panjenengan nanti akan ada di resiko strategis OPD sama resiko operasional OPD. Kalau yang resiko strategis Pemda udah kita bikinkan. Jenengan nanti ada di bagian resiko strategis OPD sama resiko operasional OPD. Ini adalah formnya untuk pengalian tadi skor dampak, skala kemungkinan, sama skala resiko. Lanjut. Oke, ini adalah sama sebenarnya ini hampir sama, cuman dia beda formnya aja, cuman isinya tetap sama, penyebabnya sama dampaknya. Ini sama, oke. Ini namanya daftar risiko prioritas. Artinya yang masuk ke sini adalah, kalau tadi saya sebelumnya Mas Jan. Nah, kalau yang tadi itu adalah kita kalikan semuanya. Jadi resiko yang sudah jenengan identifikasi, kita hitung skala resikonya. Pengalian antara dampak sama kemungkinan, kita kalikan semuanya. Yang nilainya antara 6 sampai dengan 16, itu yang masuk di skala prioritas, masuk yang di kolom berikutnya. Nah, ini yang masuk. Artinya ini aja yang perlu kita buat rencana tindak pengendaliannya. Tidak harus semua resiko itu kita buat rencana tindak pengendaliannya. Jadi resiko yang nilainya antara 6 sampai dengan 16 ini yang nanti akan jadi daftar resiko prioritas. Oke, lanjut. Nah, setelah diperoleh rencana resiko prioritasnya, Bapak Ibu bikin ini yang saya sebutkan, pengendaliannya. Jadi resikonya apa? Kodenya tadi nanti akan dijelaskan sama teman saya. Kemudian uraian pengendaliannya apa yang sudah ada? Misalnya kalau di PTSP, resikonya tadi, aduh lupa saya Pak resikonya. Ini aja deh contohnya, pelayanan kesehatan. Ini contohnya resikonya adalah pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM bidang kesehatan. Nah, kemudian uraian pengendaliannya apa? SOP persalinan. Berarti uraian pengendalian yang sudah ada. Artinya, di panjenengan sudah ada belum pengendalian atas resiko itu? Kalau memang tidak ada, ya diisi tidak ada, nggak masalah. Tapi kalau memang ada, disebutkan di situ. Pengendalian sudah ada apa? Misalnya SOP. Disebutkan aja SOP, gitu. Nggak masalah. Kemudian celah dari pengendalian apa? Misalnya celahnya adalah ternyata SOP-nya hanya sekedar SOP, tapi tidak dilaksanakan. Itu celahnya. Kemudian rencana tindak pengendaliannya apa? Berarti adalah atas pengendalian yang sudah ada, kemudian kenapa masih ada celah, rencana berikutnya panjenengan mau apa ini dengan SOP. Nah, itu adalah rencana tindak pengendaliannya. Kemudian penanggung jawabnya siapa, kemudian target penyelesaiannya apa, atas rencana panjenengan. Misalnya misalkan di sini ada evaluasi atas implementasi SOP, mau direncanakan kapan ini? Penyelesaian untuk jenengan membuat rencana tindak pengendaliannya. Nah,
di target waktu penyelesaian inilah yang nanti akan dilakukan monitoring atas penilaian resiko, monitoring atas pengendalian. Makanya kenapa di SPIP itu yang terakhir itu adalah pemantauan. Pemantauan kita dasarnya ya ini, target waktu penyelesaian. Tapi Bapak Ibu nggak perlu berpikir panjang dulu sampai di pemantauan, kita berpikir sampai di sini aja, nggak perlu sampai panjang-panjang. Nanti saya juga bingung, sama bingungnya kayak panjenengan. Oke, lanjut. Mas, lanjut. Nah, ini kok jadi saya yang jelaskan ya, Mas An? Ini kemudian kode resiko. Tadi kan Bapak Ibu di tabel itu kan muncul beberapa kode ya. Nah, ini sudah ada kode resikonya, mulai RSP, RSO, ROO. Nah, itu tadi. Ada rencana RSP itu resiko strategis Pemda, RSO resiko strategis OPD, ROO adalah resiko operasional OPD. Nah, itu nanti kode-kodenya ini sudah ada kolomnya. Jadi yang pertama, kode pertama itu RSP itu adalah tingkat resikonya. Kalau kita ROO sama RSO, nggih Bapak Ibu. Kemudian tahun pelaksanaan penilaian resiko. Karena kita penilaiannya resiko ini kan tahun 2020. Berarti ROO atau RSO 20 gitu. Jenis resikonya. Nah, jenis resikonya itu ada daftarnya di bawah ini. Resiko pendidikan, resiko kesehatan itu sudah ada tabelnya di bawah. Ini. Jadi misalnya kalau tadi kita contohkan DPMPTSP penanaman modal 18, berarti ROO 20, kemudian 18, ya Mas Chan ya. Terus kemudian jenis resikonya sudah 18, entitas OPD, nah, nomor urut OPD-nya ada di sebelah samping lagi. Penanaman modal nomor urut berapa, Mas? Penanaman modal. Kok nggak kelihatan ya? 21. Oh ya, oke. Berarti misalnya contohnya penanaman modal DPMPTSP. Bikin resiko operasional OPD. Berarti kodenya adalah ROO, tahun pelaksanaannya 20, ROO titik 20, kemudian jenis resikonya adalah 18, berarti titik 18, kemudian nomor urut entitas OPD yang menilai di sini adalah DPMPTSP nomor 21.21, nomor urut di entitas OPD. Maksudnya kalau jenengan ada surat itu kan nomor urutnya 41.5 titik. Misalnya kalau di inspektorat titik 15. Nah, panjenengan di PMPTSP titik berapa saya nggak tahu. Misalnya titik 37, di situ ditulislah titik 37. Itu kodenya. Kodenya dari yang terakhir itu biasanya 4.15 titik. Iya, yang di depan sudah. Nah, biasanya pakai kode OPD-nya. Oke. Lanjut. Nah, nanti form identifikasi resiko OPD bisa di-download di alamatnya ini. Monggo di screenshot. Oke, lanjut Mas. Selesai ya? Monggo di screenshot, nanti bisa di-download di sini. Oke. Loh, RSUD Ploso gak ono wonge, ditinggal nyingkre. Oke, slide berikutnya. Lanjut. Sudah selesai, Mas. Oke, Bapak Ibu, jadi itu adalah sekilas yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau diskusi atau mungkin Bapak Ibu mau tindak ke inspektorat karena nyuwun sewu karena melalui Zoom, melalui media online itu kan kemungkinan daya tangkap kita sama aja kayak saya mungkin ya antara 10 atau 20%. Jadi nanti monggo panjenengan kalau mau datang ke kita ini yang hari ini Zoom sama bidang keuangan, monggo nanti menghubungi saya, Bu Lilis atau siapapun yang ada di bidang keuangan. Nanti kita kalau mau diskusi langsung monggo. Tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah oke, langsung apa yang bisa Bapak Ibu download itu monggo dikerjakan.
kita kasih waktu 1 minggu, kemudian untuk mengembalikan ke kita diskusikan bareng, plus dengan sekretarisnya, karena nanti akan ada wawancara untuk penilaian manajemen resikonya, kematangan manajemen resikonya. Nggih, monggo Bapak Ibu kalau mungkin ada yang perlu diskusikan, atau kita anggap ini cukup, atau mungkin Bapak Ibu mau kita nyoba, mungkin ada salah satu OPD yang mau mencoba mengerjakan, tapi harus punya dokumen restranya, nggih. Jadi biar tahu tujuannya apa, sasarannya apa. Mungkin ada OPD monggo yang mau memajukan dirinya untuk menjadi percobaan di sini. Mungkin BPKAD, BKDPP, SEDA, ataupun DPMPTSP, ataupun Dispenduk Capil yang sudah pernah kita dampingi bikin resiko untuk Dispenduk Capil sama BKDPP. Monggo kalau mungkin mau ada sharing. Halo Bapak Ibu, atau sudah cukup? Bapak Ibu, kalau masih bingung enggak apa-apa, sama aja. Saya pun kalau pakai e-learning lewat Zoom juga pasti bakalan bingung. Jadi, monggo ini hanyalah sekilas wawasan buat Bapak Ibu, paling enggak ada tahap persiapan lah. Nanti kalau mau untuk nyenengan mengerjakannya masih bingung, saya monggo untuk minggu-minggu ini datang ke inspektorat. Tapi jangan bergerombol-gerombol itu aja. Konfirmasi dulu. Oke, saya kira cukup nggih Bapak Ibu. Mau tanya Mbak? Nggih, monggo Pak. Dari. Saya mau tanya hubungannya dengan kuesioner yang kemarin itu gimana Mbak? Kuesioner yang disebarkan ke kami bahwa itu ada resiko, ya. Itu hubungannya? Ya. Kuesioner yang manajemen resiko Pak? Yang di awal tadi ya? Betul. Betul. Ya, itu nanti kan ada di share, udah kita share. Itu nanti mungkin monggo dipelajari. Itu kuesionernya ada. Monggo itu udah langsung satu file ya Mas ya. Oh ya, oke Pak. Ternyata belum, nanti kita jadikan satu file Pak nanti di Bitly yang tadi. Nanti monggo dipelajari karena itu untuk menentukan kematangan manajemen resiko di masing-masing OPD. Jadi udah, memang tadi udah kita expose di slide. Cuman nanti untuk apa Mas? Untuk soft copy-nya nanti akan kita susulkan karena tadi ternyata cuma form tok isinya. Enggak apa-apa, Pak. Monggo nanti dipelajari. Oke. Makasih Pak Yusuf. Oke. Halo, bentar Pak Yusuf. Halo. Ya. Mungkin Pak Yusuf mau nyoba ngisi resiko atau gimana? Yang lain aja lah, biar teman-temannya itu tahu loh. Soalnya kalau jenengan resikonya kan enak. Kan tadi salah satu dokumen untuk identifikasi resiko adalah hasil audit. Apalagi DPMPTSP sudah pernah diaudit kinerja, kan di situ udah nampak tuh Pak resiko-resikonya. Atau sudah mau disusun secara pribadi, nggak mau disusun bareng-bareng sama teman-teman OPD lain? Atau mungkin sudah jadi malahan? ISO itu. Oke, makasih Pak Yusuf responnya. Oke, ya. Oke, mungkin dari teman-teman lainnya, dari OPD lainnya, kalau tidak ada pertanyaan dan mungkin pertanyaannya nanti mau disampaikan secara langsung ke kita, nggih monggo. Berarti ini waktu saya kembalikan kepada Bu Lilis. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Gini, jenengan mencoba untuk menyusun dulu. Kita kasih waktu 1 minggu. Nanti monggo kita setelah 1 minggu kita bahas bareng-bareng. Tapi jangan bareng-bareng 11 OPD. Paling enggak nanti kita jadwal kira-kira mana yang duluan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, khususnya untuk kecamatan, DPMPTSP, RSUD Jombang, bahwa register risiko ini nanti juga berguna untuk pada saat jenengan melakukan ZI sama RB.
reformasi birokrasi sama zona integritas, karena di situ salah satunya di area pengawasan itu ada SPIP, salah satunya yang diminta adalah register risiko. Ini sambil nyicil untuk ZI, untuk DPM PTSP, RSUD Jombang, sama kecamatan. Mungkin itu monggo, kalau kecamatan mau nyoba, monggo. Karena kenapa kita semua kecamatan enggak kita libatkan semua, karena kan hampir sama tadi, sama seperti tadi, hampir sama. Pas atau gimana? Nanti yang sasarannya register resiko Pemda di share kah? Enggak usah. Oke. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, kami tunggu seminggu tanggal berapa? Tanggal 2 Desember kami tunggu register risiko jenengan. Kemudian kita diskusi bareng. Kalau ini kita masukkan dari jenengan. Apakah tanggal 2 ini kita jadwal? Ataukah siapa yang duluan datang ke inspektorat nyuntulung suaranya? DPM PTSP? Di jadwal aja Bu, jadwal. Oke. Jadwal nggih. Kami yang membuat jadwal. Oke. Oke, nanti kita jadwal, kita bikin enggak usah surat nggih. Kita WA di jenengan semua mawon, nggih. Japri. Ya. Apa japriku? Makanan. Nggih. Ngapunten, jangan sepaneng, jangan merasa bahwa ini waduh tambah pekerjaan. Walaupun benar, tapi paling enggak monggo dengan enjoy, karena kalau misalnya kami yang menyusun malah keliru, karena kami tidak tahu. Ikun jenengan nggak ngerti, resiko jenengan nggak ngerti, kayak gitu. Jadi itu Bapak Ibu, saya tunggu tanggal 2, mohon segera dikumpulkan. Kalau tanggal 2 belum mengumpulkan, ditagih, di Japri tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila kami menyampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati jenengan dan tidak memuaskan jenengan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.